Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oki. Kali ini saya akan menceritakan rincian perjalanan saya berwisata ke Singapura. Perjalanan ini sendiri saya lakukan di bulan November tahun 2019. Perjalanan ke Singapura ini merupakan perjalanan ke luar negeri saya yang pertama, dan menurut saya sih itu berarti banget ya. Mungkin buat sebagian orang perjalanan ke luar negeri itu biasa, namun buat saya perjalanan ke luar negeri itu berarti kita harus melewati batasan-batasan. Yang saya maksud batasan di sini bukan cuma batasan antar wilayah negara, batasan teritorial internasional, namun juga batasan yang kita buat di dalam diri kita sendiri. Batasan itu bisa berupa ketakutan, perasaan khawatir, tidak punya pengalaman, atau bahkan sampai juga omongan tetangga, omongan orang lain. Tapi dengan pergi ke luar negeri, kita sendiri dapat menguji batasan-batasan yang kita buat tadi terhadap kemampuan diri kita. Well, perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama saya adalah membuat paspor pada bulan Juni, tanpa tahu saya akan kemana dan juga kapan. Namun saya yakin dengan membuat paspor akan memudahkan saya apabila terdapat kesempatan di suatu hari nanti. Dan benar saja pada bulan September saya mendapatkan kesempatan itu. Jadi saya, Rifki, dan juga Wahyu mendapatkan tiket seharga 250.000 dari Jakarta di bulan November, dan kita bertiga langsung membeli pada hari itu juga. Namun sayangnya Wahyu tidak dapat ikut serta dengan saya dan Rifki karena dia mendapatkan kesulitan pada saat melakukan perpanjangan paspor. Saya dan Rifki memulai perjalanan dengan berangkat ke Jakarta. Saya sendiri tidak membeli tiketnya, melainkan saya menukarkan kumpulan tiket yang saya punya sejumlah 12 tiket untuk mendapatkan satu tiket gratis ke Jakarta. We are going to Singapore. Kita udah ambil Java MIFI. Berapa nih yuk? 40.000 per hari. 40.000 per hari. Lebih murah ketimbang harus registrasi XL 260.000 tapi nggak dapat kuota. Kami menyewa modem Java MIFI sesuai rekomendasi travel blogger supaya nanti di sana kita masih bisa berkomunikasi dan juga melakukan pemesanan-pemesanan online dan lain sebagainya. Mendarat di Singapura rasanya seperti melihat kota masa depan ya, dengan gerbang negaranya yang indah banget, Bandara Changi yang merupakan bandara yang paling canggih di dunia. Kami langsung mengunjungi Jewel Changi yang merupakan kebun indoor dengan air terjun fancy-nya. Bangunan itu berbentuk seperti sarang burung yang di dalamnya berisi anggrek, pohon-pohon palem, pohon-pohon yang beneran, dan juga ada juga pertokoan. Basically itu adalah mall. Kami juga sempat menyaksikan pertunjukan Vortex Rain Show pada pukul 8 malam. Sound show will be starting soon. Please enjoy the show. Well, pertunjukan yang indah banget. Saat menantikan Vortex Rain Show, kami berkeliling Changi dan juga membeli tiket 3 days pass yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan selama 3 hari di Singapura. Harganya itu adalah $30 atau 300.000, tapi $10 itu merupakan deposit saat mengembalikan kartunya. Jadi kita hanya perlu bayar 200.000 aja atau $20. Perjalanan kami lanjutkan menumpang MRT ke Chinatown. Kami sampai ke Chinatown sekitar jam 9 malam dan itu toko-toko sudah mulai tutup. Saya sendiri membeli laksa seharga 2,5 SGD atau Rp25.000. Ya cukup murah lah ya. Kami menginap di Clarke Quay, itu satu stasiun setelah Chinatown. Dan di jalan kami menemukan ini nih. Seru banget ya. Paginya kami mulai dengan sarapan di hostel dan cabut naik bus ke VivoCity. VivoCity ini merupakan nama mall di ujung Singapura dekat dengan pelabuhan internasional.
Dari Vivocity, kami naik monorail menuju Sentosa Island. Di Sentosa Island inilah terdapat Sea Aquarium dan juga Universal Studios, Hard Rock Cafe, dan yang lainnya. Kami ke sana mampir melihat logonya saja ya, lalu balik ke Vivocity lagi. Meneruskan perjalanan selanjutnya, kami ke kawasan Little India. Berhenti di TK Center, kami sempat berkeliling sebentar ke kawasan Little India dan makan martabak di sini. Terus terang kalau saya sendirian, saya akan mampir makan banyak karena aromanya tuh lezat-lezat banget. Tapi dengan berdua jadi lebih terkontrol karena harus stick to the plan, yakni makan siang di saat yang tepat di tempat yang tepat, yakni di kawasan Bugis. Kawasan ini berisi pertokoan cenderamata gitu, dan harganya juga terjangkau lah. Kami makan siang di Albert Center dan apparently bukan pilihan warung yang tepat untuk lidah saya. Kami lanjutkan perjalanan hari itu untuk melakukan sholat di Masjid Sultan. Berhubung dekat, kelihatannya dekat, kami kesana jalan kaki juga. Lumayan jauh juga ternyata. Masjid ini terkenal karena selain bentuknya yang khas, berlokasi di tengah kampung Arab, dan juga ada jalanan ikonik di depannya yang wajib dipakai sebagai tempat berfoto. Setelah sholat, kami beranjak ke Haji Lane, sebuah gang artistik yang menjual pernak-pernik dan juga berisi deretan kafe. Kami tidak beli apa-apa di sini, hanya lewat saja karena sudah cukup sore dan juga harus mengejar 2 tempat lagi yang akan dikunjungi hari itu. Pemberhentian selanjutnya yaitu tempat paling wajib yang akan dikunjungi siapapun yang baru pertama kali ke Singapura untuk liburan, yakni Taman Merlion. Taman ini lokasinya sangat strategis ya, karena dari sini bisa dilihat berbagai landmark Singapura, misalnya ada jembatan Esplanade, deretan gedung pencakar langit, dan juga hotel kapal Marina Bay Sands di kejauhan. Gardens by the Bay adalah suatu kebun yang tertata apik dan memiliki pohon buatan yang disebut super trees. Di sana tiap malam dilakukan pertunjukan light show, mirip seperti yang kemarin saya lihat di Jewel Changi, namun lebih lama durasinya. Di sini saya dan teman saya warga negara Singapura bernama Lisa janjian buat ketemu. Setelah pertunjukan selesai, Lisa mentraktir kami untuk makan di Singapura. Selanjutnya kami menghabiskan malam dengan mengobrol santai di tepi sungai Singapura di kawasan Clarke Quay. Kami menghabiskan malam itu dengan bercerita banyak mengenai Singapura ya, misalnya tentang larangan membawa permen karet di Singapura, bagaimana kepolisian itu bekerja untuk menjaga Singapura, dan juga bagaimana denda itu dijalankan, mengenai merokok di ruang terbuka di Singapura itu dilarang, sampai dengan bagaimana warga Singapura itu juga ternyata merindukan alam dan juga kehidupan yang lebih slow paced, karena Singapura itu sangat kencang berlarinya, dan saya sendiri juga merasakan ya, lebih kencang daripada Jakarta, dan itu terus terang membuat orang yang ada di dalamnya pasti juga ikut merasakan kelelahan.